Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi secara khusus Jemaat GKMI Kenari. Shalom, kiranya kasih Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan pagi ini sebelum kita lebih jauh masuk menjalani berbagai aktivitas kita, mari kita bersama pergunakan waktu kita sejenak untuk kita merenungkan akan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, kita mohon pertolongan Tuhan agar Dia menolong kita untuk bisa sungguh memaknai akan firman Tuhan ini dan nanti kita dapat mengerjakannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Hari ini kembali Kau berikan kepada kami nafas hidup untuk menikmati hari yang baru. Dan sebelum kami lebih jauh melangkahkan kaki kami menapaki hari ini, kami rindu terlebih dahulu boleh mendengarkan akan sapaan firman-Mu, sehingga hari ini perjalanan kami sungguh berdasarkan akan kehendak-Mu itu. Urapilah setiap kami, agar kami sungguh oleh urapan Tuhan itu dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar ini. Dan sungguh firman ini memberkati kami, mengarahkan kami, untuk kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu untuk boleh menabur benih firman-Mu di pagi ini. Berkatilah kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, pagi ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian dengan satu tema berbagi hidup dalam keragaman. Berbagi hidup dalam keragaman. Dan bagian dari firman Tuhan yang saya ingin bacakan mendasari kita di pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Satu kisah yang saya yakin sudah tidak asing buat saudara dan saya. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Tapi baik untuk saya bacakan terlebih dahulu firman Tuhan itu. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
Saya ingat beberapa waktu yang lalu, Komisi Pemuda Remaja atau Youth PGMB 3 itu untuk mencari dana mendukung kegiatan mereka menjual sebuah kaos yang menurut saya menarik desainnya. Nah, salah satu desain dari kaos yang dijual oleh anak-anak muda itu tulisannya adalah Bedo Kang Nyawiji. Bedo Kang Nyawiji. Nah, tentu ini berangkat dari realita yang ada yang dilihat oleh anak-anak muda kita. Bahwa memang kita ini ada di dalam realita hidup di tengah perbedaan yang ada. Kalau di situ dituliskan Bedo Kang Nyawiji, bedo itu berarti berbeda. Kang Nyawiji, nyawiji itu menyatu. Di tengah perbedaan yang ada, maka bagaimana orang menyatu. Memang kaos itu gambarnya berbagai tempat ibadah. Setidaknya memberikan gambaran kepada kita memang kita hidup di tengah keberagaman agama yang ada. Walaupun sesungguhnya kita bisa melihat masih ada banyak keragaman yang lain yang ada di sekitar kita ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita kembali kepada teks firman Tuhan yang sudah saya bacakan tadi, sesungguhnya kita juga bisa melihat di sana adanya keragaman. Ada perbedaan di sana sini. Khususnya kalau kita mencoba melihat pemeran-pemeran yang ada. Itu kan kisah yang sudah tidak asing bagi saudara dan saya. Orang Samaria yang baik hati. Nah, kita bisa melihat misalnya pemeran-pemeran yang ada di sana itu pertama berarti orang yang dirampok. Yang kedua perampok itu sendiri. Yang ketiga ada imam. Yang keempat ada Lewi, orang Lewi. Dan yang kelima adalah orang Samaria. Jadi setidaknya ada 5 pemeran di situ yang masing-masing melaluinya kita bisa melihat memang ada perbedaan di antara mereka. Taruhlah contoh antara orang yang dirampok dan yang merampok. Dari situ kita bisa melihat ada perbedaan dari sisi kekuatan. Siapa yang kuat di antara yang merampok dan yang dirampok? Pasti secara umum orang melihat perampoknya itu lebih kuat dari yang dirampok. Bahkan tadi dikisahkan kan bukannya dirampok habis-habisan, tetapi juga masih dipukuli. Sampai kelenger boleh katakan demikian. Artinya si perampok ini kuat. Sedangkan yang dirampok ada dalam posisi yang lemah. Nah, yang kemudian kalau kita melihat misalnya antara imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Darinya kita juga bisa melihat ada perbedaan di antara mereka. Imam dan orang Lewi itu gambaran orang-orang yang dihormati dalam konteks hidup pada waktu itu. Imam dan orang Lewi, mereka adalah pemuka-pemuka agama. Mungkin dalam konteks hidup sekarang, ya ini kayak pendeta, majelis, aktivis gereja lah mereka demikian. Orang-orang yang mengkhususkan hidupnya bahkan untuk rumah Tuhan, untuk bait suci. Maka mereka adalah orang-orang yang dihormati. Mereka mewakili atau menggambarkan mereka yang ada dalam posisi masyarakat status sosial yang oke, dihargai. Sebaliknya orang Samaria. Siapa orang Samaria? Mereka orang-orang yang tidak dihargai dalam konteks hidup orang Yahudi. Karena orang Samaria dianggap memang sebagai orang yang bahkan sudah tidak terhitung sebagai umat pilihan. Mereka itu kan umat atau bangsa orang-orang yang merupakan hasil dari kawin campur antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, dengan orang-orang lain. Jadi mereka sudah dipandang sebelah mata, dipinggirkan, dikucilkan. Bahkan dalam konteks hidup waktu itu, boleh dikatakan orang Samaria itu tidak boleh sebenarnya kumpul dengan banyak orang Yahudi. Nah, ini kan sudah kita melihat juga ada perbedaan di dalamnya. Jadi antara yang kuat dengan yang lemah, perampok dan yang dirampok. Demikian juga dengan orang yang dihormati, punya status sosial yang baik, dengan orang yang terpinggirkan, yang tidak dihormati. Nah, di tengah perbedaan-perbedaan itu kita bisa melihat bagaimana, sebagaimana dari tema kita ya, berbagi dalam keragaman. Kita akan bisa melihat di situ lewat teks ini.
Bukan hanya kita bisa belajar tentang siapakah sesamaku manusia, tapi juga kita melihat bagaimana sesungguhnya ketika orang berbagi itu memang tidak memandang perbedaan yang ada. Di tengah keberagaman perbedaan yang ada, berbagi itu tetap harus dilakukan. Nah, kita bisa melihatnya dari orang Samaria. Saudara, menarik kalau kita perhatikan dalam teks tadi, kenapa dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus tidak memberikan kejelasan identitas dari orang yang dirampok itu. Tadi kan hanya dituliskan demikian, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Hanya dituliskan adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Siapa namanya? Tidak tahu. Dari orang mana, dari suku mana, tidak ada yang tahu. Yerusalem itu kota besar. Maka bisa jadi misalnya yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko ini orang Yerusalem yang mau ke Yeriko, bisa jadi. Atau sebaliknya, dia sebenarnya berasal dari Yeriko, habis pepergian dari Yerusalem mau kembali ke Yeriko, bisa jadi. Atau bahkan bisa jadi bukan orang Yerusalem, bukan orang Yeriko, orang dari kota yang lain yang datang ke Yerusalem dan akan selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Yeriko. Jadi boleh dikatakan ini NN ini, no name. Tidak ada identitasnya, tidak tahu asal-usulnya. Tapi itulah yang malah menarik, saudara. Orang yang dirampok adalah orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Namun demikian, orang Samaria ini begitu melihat dia tergeletak dan membutuhkan pertolongan, maka segera dia datang dan memberikan pertolongan itu. Menarik, saudara, kisah ini. Karena pertolongan yang diberikan oleh orang Samaria terhadap seseorang yang tidak dikenalnya, tidak diketahui latar belakangnya, dia memberikannya, dia menolongnya, itu boleh dikatakan, wah, secara sepenuh hati. Secara total dia menolongnya. Dimulai dia berbagi dengan bekal yang dia bawa. Perban, pembalut itu dia bagikan. Ketika ada luka dibalutnya. Dia berbagi itu. Dia berbagi juga dengan tentang minyak yang dia bawa. Dibersihkan terlebih dahulu dengan minyak. Dan tidak berhenti di situ. Bukan hanya barang bawaannya yang dia bagikan kepada orang yang tak dikenalnya ini. Keledai yang ditumpanginya dipakainya untuk membawa orang ini ke penginapan. Berarti dia jalan kaki nih. Dia berbagi keledai, dia berbagi tumpangan. Tidak berhenti di situ. Sampai di penginapan, dia tentu masih harus berbagi uang. Membayar uang penginapan, bahkan dia katakan kepada pemilik penginapan, nek kurang nanti nek aku pulang tak tambahi lagi. Total, secara holistik boleh katakan demikian. Berbagi hidup sungguh dengan orang yang belum dikenalnya dan tidak diketahui dari mana asalnya. Inilah, saudara, yang menurut saya menjadi bagian yang menarik untuk kita lihat di pagi hari ini. Sebelum kita melangkahkan kaki kita lebih jauh di hari ini. Saudara, bagaimana saudara dan saya yang realitanya, kesehariannya kita hidup di tengah keberagaman yang ada. Kita hidup di negeri Indonesia. Bukan hanya berbeda agamanya. Ya, agama itu di Indonesia yang tercatat memang 6 setidaknya yang sekarang diakui. Ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi agama-agama suku, wah sangat banyak sekali. Beragam Indonesia ini. Dari suku tak terhitung banyaknya. Latar belakang pendidikan, sosial, budaya sangat ragam kita hidup di tengah masyarakat yang demikian. Maka saudara, ketika hari ini kita akan menjalani waktu kita. Bagaimana saudara dan saya juga menjadi bagian dari mereka yang mau berbagi dalam hidup ini tanpa memandang latar belakang orang itu. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti sekarang ini yang kita masih terus
harus jalani. Kita berjuang di dalamnya. Tentu hal saling berbagi, saling menolong ini menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Saudara, secara kelembagaan menarik karena GKMI Kenari ini punya yang namanya Pawon Berkah. Kalau saya tidak salah lihat ini sudah episode yang ke-139 Pawon Berkah itu. Menurut saya itu hal yang sangat amat baik untuk terus dikerjakan dan dilakukan. Karena toh Pawon Berkah itu kan memang bukannya untuk segmen orang-orang tertentu. Tapi semua orang bisa datang, siapapun itu. Latar belakang apapun yang ada dalam hidup mereka bisa datang dan mengambil. Kita bisa berbagi dengan siapapun mereka. Nah tapi saudara, jangan berhenti. Hanya secara kelembagaan saja yang dikoordinasi oleh gereja ini. Tapi bagaimana hidup saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, menjalani hari ini juga dengan semangat mau berbagi dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Entahkah orang itu berbeda agama dengan kita, berbeda suku dengan kita, kelas ekonominya, pendidikannya berbeda, apapun itu. Tetaplah jadi orang yang hari ini dan ke depan, yang mau terus berbagi dengan mereka yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus melalui perumpamaan orang Samaria ini bukan hanya mengajar kita tentang siapa sesama kita, tapi sesungguhnya juga mengajar kepada kita bahwa ketika kita berbagi, kita tidak perlu melihat latar belakang orang itu. Kerjakan dan lakukan apa yang engkau bisa bagikan kepada mereka. Kalau engkau sudah diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini, maka jadilah berkat bagi orang lain di dalam hidup ini. Selamat menjalani hari ini dalam satu semangat mengerjakan firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dengan berbagi tanpa harus memandang latar belakang. Di tengah keberagaman hidup ini, kita menjadi saksi-saksi Kristus lewat sikap hidup kita yang mau berbagi. Tuhan kiranya memberkati dan firman-Nya mari kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari saudara, kita bersama berdoa, menyerahkan perjalanan hidup kita di sepanjang hari ini dalam pertolongan kasih Tuhan. Syukur kepadamu Bapa, Engkau Allah yang sungguh memperhatikan kehidupan anak-anak-Nya. Pagi ini sebelum kami lebih jauh menjalani hari-hari kami, Engkau berikan kepada kami tuntunan-Mu, Engkau berikan kepada kami firman-Mu, bagaimana kami harus menjalani hari ini. Terima kasih untuk segala berkat yang Engkau sudah nyatakan dan berikan kepada kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini sungguh akan membawa kami menjadi umat-Mu yang mau berbagi dalam hidup ini. Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, namun kami boleh hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang sudah dikerjakan oleh gereja kami menjadi bagian yang juga kami kerjakan pribadi lepas pribadi, berbagi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk firman-Mu, Engkau kiranya meteraikan dalam hati kami dan mampukan kami untuk mengerjakannya dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa di surga, pagi hari ini hamba berdoa, mohonkan berkat-Mu bagi setiap kami yang mendengarkan dan melihat video ini, mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di surga, berkatilah segenap jemaat-Mu GKMI Kenari ini. Hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita, oleh karena menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan sekaligus menjadi hari yang penuh dengan sukacita, karena kami dapat berbagi dengan banyak orang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Diberkatilah Bapak Ibu dan Saudara menjalani hari-hari ini dalam terang kasih-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari ini. Kerjakan dan lakukanlah firman Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin.